Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mujahidin PTB Duren Sawit Jakarta Timur yang kami hormati dan dirahmati Allah SWT. Segala puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT yang mana pada pagi hari yang ceria ini kita semua diberi kesehatan yang baik, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup, dan nikmat-nikmat lainnya, sehingga bisa berkumpul untuk bersujud kepada Allah SWT, tunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dan diteruskan untuk mengikuti kultum pada pagi hari ini. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang telah di yaumil qiyamah mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah SWT, lewat kesempatan yang berbahagia ini, saya berterima kasih kepada bagian Ubudiyah Masjid Al-Mujahidin ini sebagai pihak penyelenggara yang sudah memberikan saya waktu untuk memberikan kultum singkat untuk Ubudiyah ini, Bapak Muktamar, Bapak Ade, dan Mas Sonit. Pada kultum pagi hari ini saya mengambil topik muhasabah, introspeksi atau evaluasi diri, khususnya periode di tahun 2024 ini. Sepertinya cocok karena kita mau tutup tahun di tahun 2024 untuk menuju tahun 2025. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, muhasabah dapat diartikan dengan membaca hati, merenungkan dan memikirkan perbuatan lisan dan perbuatan anggota badan. Barang siapa yang membiarkan dirinya melakukan kemaksiatan tanpa memperhitungkan dan mengevaluasi dirinya, berarti dia telah melakukan bunuh diri. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Muhasabah dengan demikian adalah meneliti perbuatan kita pada masa lalu dan masa kini. Apakah ia merupakan perbuatan terpuji atau baik, atau perbuatan tercela atau buruk. Dengan muhasabah diri, perbuatan baik pada masa lalu bisa ditingkatkan untuk masa yang akan datang, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Dengan muhasabah, perbuatan buruk pada masa lalu tidak perlu diulangi pada masa yang akan datang. Maka dengan muhasabah, hari esok kita akan lebih baik, baik dalam arti di dunia juga di akhirat, insya Allah. Sahabat Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu berkata, hendaklah kalian menghisab atau mengintrospeksi diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmizi Ahmad. Orang rajin melakukan muhasabah sesungguhnya merupakan sosok pembelajar, dan kita dituntut untuk menjadi pembelajar
sejati sepanjang hayat. Banyak kisah dalam Al-Quran yang harus menjadi bahan pelajaran untuk peringatan ke depan. Dan hanya sosok pembelajar yang bernama Ulil Albab yang mampu belajar dari kisah-kisah masa lalu tersebut. Muhasabah mengandung makna perlunya orientasi pada masa depan. Tujuan evaluasi diri dan adalah untuk lebih baik di masa yang akan datang. Ada dua dimensi masa depan, yaitu masa depan di dunia dan masa depan di akhirat. Surat Al-Hajj ayat 18 merupakan fondasi tentang visi masa depan. Visi besar seseorang mukmin adalah menjadi hamba yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Keseimbangan masa depan di dunia dan di akhirat adalah keniscayaan. Sebagaimana doa kita sehari-hari, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa neraka. Dunia adalah jembatan menuju akhirat. Karena itu kehidupan dunia pun tidak boleh ditinggalkan. Perhatikan ayat-ayat berikut. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertobalanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Al-Jumu'ah ayat ke-10. Namun demikian, berburu dunia pun tidak boleh melupakan akhirat. Sementara itu dalam Quran surat Yasin ayat 12 disebutkan bahwa sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Quran Yasin ayat yang ke-12. Ayat ini menegaskan bahwa apa yang kita kerjakan di dunia adalah investasi untuk akhirat. Artinya kehidupan akhirat kita akan sangat tergantung dari apa yang kita kerjakan dan diinvestasikan di dunia ini. Oleh karena itu, di dunia kita dituntut untuk mampu menciptakan masa depan. Dengan mampu menciptakan masa depan berarti kita akan menjadi penentu kecenderungan perubahan di dunia. Bukanlah misi rahmatan lil alamin, sesungguhnya adalah sebuah misi mulia untuk menciptakan tatanan perubahan menuju kebaikan dan kemajuan. Muhasabah mendorong jiwa berprestasi. Muhasabah diri akan mendorong seseorang untuk menghasilkan kebaikan, kemanfaatan, dan termotivasi untuk terus berprestasi karena terus berusaha belajar dari masa lalu untuk yang lebih baik di masa akan datang. Orang yang berprestasi adalah orang yang mau belajar dari masa lalu, baik masa lalu dirinya maupun orang lain. Selain itu, juga karena orang yang berprestasi yakin bahwa Allah sangat detail dan akurat dalam mencatat setiap kebaikan hambanya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Salsalah ayat 7-8. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat syarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar jarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ada kisah Nabi Daud yang terkenal akan suara emasnya dalam jenis lagu Serosa, dan telah dijelaskan pada majelis taklim oleh Ustadz Dr. Abdul Manaf dan Ustadz Dr. Jen Sarnoto beberapa bulan yang lalu di masjid kita ini. Dalam paparannya menyatakan bahwa musik itu tidak haram apabila kita juga telah
menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia di berbagai acara. Dan juga hampir semua beberapa negara pun, setiap negara masih memiliki lagu kebangsaannya. Oleh karenanya ada sebuah lagu inspiratif tentang muhasabah atau evaluasi diri, yaitu judulnya mungkin Bapak Ibu sudah tahu, judulnya Andaikan Kau Datang Kembali. Penciptanya Tony Kuswoyo, populer di tahun 70 oleh band Kus Plus. Sampai dengan saat ini juga masih enak didengarkan, diaransemen kembali oleh penyanyi Noah, Memes, Ruth Sanaya, dan juga saya sering juga menyanyikan sebuah lagunya. Lagu Andaikan Datang Kembali memiliki makna tentang kehidupan seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Lagu ini menceritakan seseorang yang mengingat masa lalunya dan mengevaluasi segala perbuatan yang telah ia lakukan. Lagu ini juga menggambarkan hubungan antara manusia dengan Allah, serta pesan bahwa semua hal ini yang ada di dunia ini akan ditinggalkan, dan yang dibawa hanyalah kebaikan dan amal ibadah. Izinkanlah saya coba menyanyikan lagu ini dan menjelaskan makna syair yang ada di lagu ini. Judulnya lagunya Andaikan Kau Datang Kembali. Saya jelaskan bait yang pertama. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan. Ini bait yang pertama, yaitu yang kita lantunkan bait tadi, yaitu dunia, yaitu harta, keluarga, jabatan, dan tahta. Yang ini terlalu indah dilupakan dan juga sedih untuk dikenangkan, yang nantinya akan semuanya itu ditinggalkan. Bait yang keduanya, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Ini bait kedua ini mengisyaratkan tentang Allah SWT. Kita semua merasa berdosa, tapi Allah mau memberikan kasih dan sayangnya untuk menghapus dosa-dosa kita yang kita lakukan. Adapun untuk bait yang ketiga, setulus pesanmu kepadaku, ini yaitu tentang Al-Quran dan hadis-hadis sebagai tuntunan kita. Bait yang keempat, engkau kan menunggu, yaitu kita akan nanti menunggu di padang mahsyar. Bait selanjutnya, andaikan kau datang kembali. Ya, ini kita nanti dihidupkan di dalam kubur. Bait selanjutnya, jawaban apa yang ku beri? Ya, saat ditanya tentang amal ibadah kita, adakah cara yang kau temui untuk kita kembali lagi? Ya, ini tentang semua sudah terlambat, tidak ada jalan lain untuk mengulangi kehidupan yang ada di dunia. Para jamaah Masjid Al-Mujahidin PTB Duren Sawit Jakarta Timur yang berbahagia, pesan moralnya lagu tersebut adalah jangan sampai ada penyesalan. Mumpung masih ada kemampuan dan kesempatan, berbuat baiklah, senantiasa perbanyak amal ibadah dan dirikanlah sholat berjamaah.
singkirkan segala perbedaan. Pesan moral lainnya, berbaktilah kepada orang tua dan guru, bantu dan muliakanlah fakir miskin dan anak yatim. Ini yang di masjid kita diselenggarakan di setiap tanggal 1 setiap bulan. Pesan berikutnya, makmurkanlah masjid kita. Ini alhamdulillah kemarin masjid kita dapat wakaf 15 buah kursi lipat yang bisa untuk duduk untuk yang lagi kurang sehat. Dan ada 27 biji payung. Ini untuk kegiatan kalau di musim hujan ini pas, itu supaya tidak kebasahan. Dan ada 22 bantal untuk alas tidur. Ada 3 unit kursi roda difabel. Ini dari hamba Allah untuk yang berkebutuhan khusus. 1 unit dispenser air siap minum, yaitu baik panas maupun dingin, ada di pantry tempatnya dari hamba Allah. 1 unit lemari pakaian lengkap beserta isinya, yaitu baik sarung, kemeja, kopiah dan lain-lain. Dan bantuan-bantuan lain, saya selaku Ketua DKM dan pengurus mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada hamba Allah. Adapun bait syair lagu selanjutnya, bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya, bersinarlah terus sampai nanti. Nah, ini artinya bahwa kita harus istiqomah terus di jalan Allah sampai waktu yang ditentukan tiba. Lagu ini ku akhiri, ini batas terakhir dari saya lagu itu ditutup dengan ku akhiri. Ini amin ya robbal alamin. Dari penjelasan beberapa hadis dan lagu yang saya sebutkan tadi, saya mengajak khususnya untuk diri saya pribadi dan bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah sudah mengevaluasi dirinya untuk periode tahun 2024, mengevaluasi perbuatan dirinya dalam arti banyak baiknya atau banyak buruknya yang telah dilakukan di tahun 2004 ini. Saya selaku Ketua DKM telah menugaskan kepada bagian Ubudiyah Masjid Al-Mujahidin untuk mengevaluasi program-programnya di tahun 2024, khususnya para penceramah di masjid kita, apakah diteruskan atau diganti dengan penceramah yang lain, khususnya pada penceramah yang kurang teduh. Ini istilah saya ambil dari Pak Mardidi, kurang teduh. Tentunya tujuan semuanya itu untuk mendapatkan penceramah yang lebih baik kualitasnya di tahun 2025 ke depan. Kita semua berharap semoga kebaikan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan membuka pintu-pintu kebaikan bagi kita semua dan meninggalkan keburukan-keburukan yang sering kita sebut dengan kata takwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang. Saudaraku, Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah SWT, demikian materi kultum yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, semoga di dalamnya ada manfaat dan apa yang kita kerjakan ini semoga mendapatkan ridho Allah SWT. Kita akhiri dengan doa. Semoga Allah SWT selalu mengijabah doa-doa kita, memberikan kita kesehatan yang baik pada kita dan keluarga kita, umur yang berkah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup dan berkah, kedamaian dan ketentraman hati, dan dijauhkan dari mara bahaya dan segala penyakit. Semoga kita semua dijadikan orang yang selalu dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah SWT dalam segala aktivitas kehidupan ini. Jangan lupa pesan saya untuk selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin.
Sebagai penutup dari kami, saya berpantun, ikan kakap, ikan batin, mohon maaf lahir batin, burung irian cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.